yang saya lakukan. Yang pertama adalah konfigurasi atau library yang digunakan. Ada beberapa dan fungsinya. Pertama ada import warnings, yaitu untuk menotasikan peringatan yang muncul. Yang kedua ada import numpy asmp, yaitu untuk perhitungan matematis. Lalu ada import matplotlib, yaitu sebagai library untuk membuat grafik dan visualisasi data. Lalu ada import mat, yaitu library yang memiliki fungsi untuk menampilkan matematika standar seperti sin, cos, log, dan lain-lain. Lalu ada fungsi untuk skala pada grafik. Dan ini adalah yang digunakan untuk membuat sebuah gelombang sinyal codingnya. Yang pertama adalah frekuensi, yang kedua adalah frekuensi sampling, yaitu jumlah titik sampel. Yang ketiga ada fase awal, lalu yang keempat ada amplitudo, yang kelima ada offset, lalu ada program untuk membuat array suku X, dan S untuk membuat gelombang sinyal sinusoidal. Lalu ada beberapa program untuk tampilan pada grafik yang akan dibuat. Dari coding ini, jika kita start, maka akan memunculkan grafik berikut. Langsung ke soal pertama, yaitu buat sinyal sebagaimana grafik berikut. Nah, yang pertama dicari adalah frekuensi dari sinyal berikut. Untuk mencari frekuensi dari sinyal tersebut, kita harus mencari periode yang gampang terlihat. Karena tidak sinyal ini tidak memiliki grid, tidak jelas gridnya, maka kita akan mencari yang terlihat, yaitu 2525 adalah 3/4 dari satu sinyal. Maka kita menggunakan rumus 3/4. T sama dengan 25 yang akan menghasilkan sinyal yaitu 100/3. Maka periode dari satu gelombang adalah 100/3. Berikut adalah coding yang digunakan. Untuk frekuensi, kenapa 3/100 padahal tadi 100/3? Karena rumus frekuensi yaitu 1/T. Karena tadi T-nya adalah 100/3, maka frekuensi sama dengan 3/100. Untuk frekuensi sampling yang digunakan adalah 500 karena untuk menampilkan grafik yang lebih bagus karena frekuensi sampling adalah titik-titik yang digunakan. Lalu untuk fase awal, karena terlihat fase awalnya adalah berada di sekitar 2, maka kita menggunakan rumus ini, yaitu rumus untuk mengubah dari derajat ke radian. Lalu amplitude yang digunakan adalah 1 karena jarak amplitudenya adalah 1. Kemudian untuk T sama dengan NP lin space 0 sampai 32,5, yaitu sinyal yang ditampilkan adalah dari 0 detik sampai 32,5 detik. Kenapa 32,5 detik? Karena saya memperkirakan bahwa garis ini ada di 32,5 per detik. Lalu ada selanjutnya adalah program untuk menampilkan sinyal. Lalu di sini saya mengubah ini -1,2. -1 merupakan batas minimum dari sumbu Y, 1 merupakan batas maksimumnya, dan jarak antara skalanya adalah 0,2. Lalu untuk sumbu X dimulai dari 0, lalu 35, dan jarak antara titiknya adalah 5. 0, 5, 10, 15, 20. Dan kita coba, maka ini adalah
program atau sinyal yang didapat. Yang tidak sesuai adalah fase awal, di mana di sini sekitar 2, tetapi saat saya mencobanya tetap di 0, tetapi yang lain-lainnya memiliki kemiripan yang sama. Selanjutnya untuk nomor 2, sama seperti tadi, kita mencari dulu periode yang digunakan. Karena periode yang digunakan terlalu sulit, kalau tidak ada grid, maka kita menggunakan periode yang terlihat, yaitu 20. 20 itu berada di 3/4 dari periode. Maka kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu 3/4 T sama dengan 20. Nah, kita akan mendapatkan 80/3. 80/3, kemudian akan dimasukkan ke frekuensi, yaitu rumusnya adalah 1/T. 1/T berarti 1/80/3, yang menghasilkan 3/80, sehingga frekuensi yang digunakan adalah 3/80. Kemudian frekuensi sampling masih sama. Fase awal yang digunakan 1, lalu amplitude yang digunakan karena terlihat di sini amplitude yang digunakan adalah 2, maka kita mengaturnya dengan 2. Kemudian ini adalah sinyal yang akan ditampilkan, yaitu dari 0 detik sampai 5325. Dari mana 5325 ini? Saya mengiranya dari sini. Karena dari soal melebihi 50, tetapi tidak jauh dari 50, maka saya mengira-ngira sinyal sampai di 53,25. Kemudian yang diubah adalah PLT Jetix, di mana karena pada soal batas minimum nilai minus 2 dan 2, maka penulis mengubahnya menjadi minus 2, 2, dan interval dari sini ke sini adalah minus adalah 0,5, sehingga penulis mengubahnya menjadi 0,5. Lalu untuk sumbu X, batasnya adalah 60, dari 0 sampai 60, dan jaraknya adalah 10. Ketika dicoba, maka ini hasil yang didapatkan. Lalu soal ketiga, ini merupakan soal yang merupakan grafik yang sama dengan soal sebelumnya, tetapi memiliki grafik tambahan, yaitu cos, sehingga penulis menambahkan frekuensi tambahan atau sinyal tambahan. Di sini frekuensi sama dengan 3/10, ini adalah untuk sinyal pertama yang sin, dan frekuensi 2 adalah untuk sinyal cos. Program yang digunakan hampir sama dengan soal nomor 2, karena grafik yang ada pada soal juga sama dengan soal nomor 2. Kemudian yang diubah adalah pada program S2, yaitu program untuk menampilkan sinyal sinusoidal grafik kedua. Saya mengubah sin menjadi cos, karena pada soal kita harus membuat sinyal cos dan juga sinyal sin. Selanjutnya juga ke soal nomor 4, yaitu kita dapat melihat di sini bahwa periode yang didapatkan adalah 0,025, sehingga T sama dengan 0,02500, sehingga frekuensi yang kita gunakan adalah 40. 40 didapatkan dari rumus frekuensi, yaitu 1/T, berarti 1/0,02500, dan didapatkan 40. Kemudian frekuensi yang sampling yang digunakan adalah 500, fase awalnya 0, dan A yang digunakan adalah 0,5. Kenapa 0,5? Karena dapat dilihat bahwa fase awal dimulai dari 0,25, sehingga amplitudenya kita taikkan ke atas. Kemudian sinyal akan berjalan dari 0,0 sampai 0,05000. Kemudian di sini saya mengubah PLT value-nya menjadi minus 0,05, sehingga akan naik sedikit,
dan juga 1,05 sehingga akan naik juga. Kemudian PLTX yang saya ubah adalah 0,00 sampai 0,06 sampai 0,05 ribu. Ini adalah batas dari sini sampai sini. Kemudian jarak antara titik ke titik adalah 0,00625. Maka di sini saya mengubah menjadi 0,00625. Dan untuk YTX-nya dari 0,1 sampai 1. Sehingga ketika saya coba, inilah hasil yang didapatkan. Hasil yang didapatkan telah sesuai dengan soal.